Berikutnya sekarang ke kualitatif. Proses penalaran spasial dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Ada 4 poin utama, dia lebih sedikit dari yang tadi, tapi sudah proper, memuat semua hal yang perlu ditulis. Yang pertama, pastinya saya akan bahas mengenai definisi penalaran spasial. Apa itu penalaran spasial? Apa itu aspek penalaran spasial? Lalu pentingnya apa penalaran spasial itu? Jika tidak cukup satu paragraf, buat 2 paragraf. Berikutnya, penalaran spasial dan matematika. Kita hubungkan penalaran spasial dengan matematika. Tentunya ini harus dari sumber dan juga sumbernya berasal dari hasil penelitian. Bahwa penalaran spasial dapat mensupport siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Masalah matematika terkait dengan masalah nyata. Masalah nyata matematika disajikan dalam bentuk soal cerita matematika. Jadi begitu cara kita menyambungkan antara penalaran spasial dengan matematika. Terutama kita arahkan ke dalam hal penyelesaian soal cerita matematika. Oke, penyajian masalahnya bagaimana? Jika penalaran spasial dapat mensupport siswa dalam menyelesaikan masalah, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Proses penalaran seperti apa yang dialami siswa saat menyelesaikan soal cerita? Itu akan menjadi poin penting dalam cara kita mengidentifikasi masalah dan menyajikannya dalam latar belakang. Jadi, dalam menyusun latar belakang itu tidak selalu rendah lah, prestasinya rendah atau kemampuannya kurang, tidak. Tapi kita bisa sajikan hal-hal yang unik atau hal-hal yang masih belum bisa dijawab, seperti yang saya sajikan di PowerPoint ini. Oke, kalau sudah itu, kita yang terakhir di penyampaian hal yang diteliti. Paragraf 4, jadi kita akan teliti tentang proses penalaran spasial dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Jadi ini dalam menyusun latar belakang tidak melulu harus ada sesuatu yang jelek dulu lah, harus ada sesuatu yang rendah dulu, biasanya seperti itu. Atau biasanya malah guru hanya mengajar dengan cara ceramah, itu sudah tidak laku lagi ya, itu sudah out of date ya, sudah tidak bisa lagi dipakai. Oke, di berikutnya mengenai batasan masalah dan identifikasi masalah. Ini ada di penelitian kuantitatif ya, di kualitatif tidak ada. Jadi apa yang dimaksud dengan batasan masalah? Batasan masalah itu adalah bagaimana kita membatasi hal yang diteliti agar lebih fokus pada tujuan penelitian. Hal yang dibatasi itu bisa berupa subjek, daerah, atau model yang dipakai. Subjek itu artinya siswa yang bagaimana yang mau kita teliti. Kita sampaikan di situ sedikit tentang karakteristiknya. Lalu daerah itu bisa berarti sekolah, ruang lingkup sekolah, apakah satu kecamatan, ataukah satu kabupaten, atau satu kota. Lalu model atau rancangan yang dipakai. Artinya kalau kita mau pakai media yang dipakai apa dalam penelitian ini dibatasi ya. Jenisnya apa? Misalkan media digital saja yang dipakai, yang tidak digital tidak. Lalu identifikasi masalah ini merupakan penegasan terkait masalah yang diteliti. Contohnya begini, bisa langsung beri contoh. Batasan identifikasi masalah yang pertama, misalkan pembelajaran yang tepat pada masa COVID-19 masih perlu diidentifikasi lebih lanjut. Artinya dalam menuliskan identifikasi masalah di poin ini, yang kita sampaikan adalah hal-hal yang merupakan rujukan dari masalah tersebut atau sesuatu yang mengarah pada hal yang perlu dieksplorasi lebih lanjut. Pembelajaran yang tepat pada masa COVID-19 masih perlu diidentifikasi. Berarti kita masih perlu untuk bekerja dalam menemukan atau memilih pembelajaran yang tepat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada kemungkinan keberhasilan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika
didukung oleh proses penalaran spasial. Jadi dengan kita meneliti tentang proses penalaran spasial, kita bisa nyatakan nanti, oh ternyata kalau dia bisa menyelesaikan masalah atau dia bisa ngerjakan soal karena memang proses penalaran spasialnya unik, dia terbantu dengan kemampuan tersebut. Jadi itu adalah poin-poin dari identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini otomatis juga harus ada di latar belakang. Paling tidak kalimat-kalimat ini juga tersirat di latar belakang. Berikutnya terkait fokus penelitian dan rumusan masalah. Fokus penelitian itu hanya ada di penelitian kualitatif ya. Karena memang di penelitian kualitatif itu kurang cocok disebut rumusan masalah. Dia disebut fokus penelitian. Nah, ada dua jenis penyajian, yaitu berupa pernyataan atau pertanyaan. Yang berupa pernyataan misalkan, fokus pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses penalaran spasial dalam menyelesaikan soal cerita matematika. Jadi dalam berupa pernyataan. Yang kedua, pertanyaan. Bagaimanakah proses penalaran spasial dalam menyelesaikan soal cerita matematika? Jadi itu yang kedua dalam bentuk pertanyaan. Oke. Kemudian rumusan masalah. Kalau rumusan masalah bagaimana? Bentuknya selalu berupa pertanyaan. Contohnya ini, manakah yang memberikan hasil belajar lebih baik antara pembelajaran daring dan blended? Yang kedua, bagaimanakah cara mengembangkan model pembelajaran berbasis penalaran spasial? Jadi bentuknya selalu pertanyaan jika kita ingin membuat rumusan masalah. Komponen berikutnya adalah manfaat penelitian atau kegunaan. Ini sama saja ya, manfaat dan kegunaan itu sama saja. Jadi kita tuliskan manfaat untuk orang-orang terkait. Penelitian pendidikan biasanya manfaat penelitian digunakan sebagai referensi bagi siswa, bagi guru, dan bagi peneliti ya, juga bagi peneliti lain. Jadi ada empat komponen ini yang biasanya kita tulis dalam manfaat penelitian. Jadi bagi siswa manfaatnya apa, bagi guru manfaatnya apa, bagi peneliti yaitu diri kita sendiri manfaatnya apa, lalu bagi peneliti lain manfaatnya apa. Nah terakhir ini yang paling penting ya, komponen penting ya, yang tentu saja ini akan menjadi konsep dari bab 2, definisi istilah. Kalau judulnya seperti ini, kalau judulnya proses penalaran spasial dalam menyelesaikan soal cerita matematika, maka definisi istilah yang kita definisikan adalah 1. Penalaran spasial. Jadi penalaran spasial adalah titik-titik. Yang kedua, kategori penalaran spasial itu apa? Proses penalaran spasial itu apa? Lalu soal cerita matematika itu apa? Keempat hal ini akan dijelaskan lebih lanjut di bab 2. Kemudian bila judulnya adalah analisis kesalahan berdasarkan metode NIE dalam menyelesaikan masalah perkalian, maka definisi istilah yang dibuat adalah yang pertama, apa itu analisis kesalahan? Yang kedua, apa itu metode NIE? Yang ketiga adalah analisis kesalahan berdasarkan metode NIE itu apa? Lalu masalah perkalian itu apa? Itu perlu didefinisikan. Dalam menulis definisi istilah tidak perlu ada sumbernya. Jadi tidak perlu mengutip di sini. Langsung definisikan. Kenapa kita tidak perlu mengutip? Karena kutipan untuk definisi-definisi ini kita akan buat di bab 2 ya. Jadi sebetulnya definisi istilah ini kita mengambil dari bab 2. Sebetulnya itu. Definisi penalaran spasial ya kita ambil dari bab 2. Definisi kategori penalaran spasial dan jenisnya apa? Kita ambil dari bab 2. Proses penalaran spasial itu apa?
kita ambil dari bab 2 dan seterusnya. Jadi sebetulnya seperti itu. Maka kadang orang sering berkata seperti ini, bab 1 adalah ringkasan dari bab 2. Jadi banyak orang yang menyatakan bahwa bab 1 merupakan ringkasan dari bab 2. Oke. Jadi itu saja untuk sesi kali ini terkait strategi penulisan bab 1. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.